Hadat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Istighfar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terus tutup Al-Fatihah. Saya ritual baca seperti itu, buka dulu, baca rafalan, komunikasi, dia datang, komunikasi, ngobrol, berapa angkanya ini. Teman-teman pasti pada kangen nih dengan saya Gus Mitin ya. Semoga teman-teman selalu sehat dan panjang umur ya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, saya mengucapkan salam dulu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tamu Stay dengan saya Gus Mitin. Semoga teman-teman selalu meraih rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, amin ya rabbal alamin. Oke, saya mau sapa dulu dengan narasumbernya, namanya Mas Dani ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah Sehat ya? Semangat dong. Suaranya gedein Mas, biar semangat ya. Wah. Kabar Mas sehat Mas? Alhamdulillah. Ceritanya udah siap belum nih? Udah siap ya? Alhamdulillah Mas Dani sudah siap ingin menceritakan pengalaman mistisnya yang penuh mencekam, mencari wangsit angka togel. Gimana sih ceritanya? Jangan skip ya, biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengambil pelajaran kita semua. Yang namanya angka togel itu haram ya, judi. Tak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Lintang ceria antara dan tiap-tiap mereka. Mas Dani, ceritanya gimana sih? Ceritanya awalnya itu dari kisah 3,5 tahun yang lalu. Nah, ini awalnya pertama teman ngajak untuk nyari-nyari pengalaman, mencoba nyari wangsit angkat togel dari tempat-tempat angker. Nah, setelah itu dia ngajak, saya penasaran, gimana caranya nyari wangsit angkat togel itu lewat tempat-tempat angker. Setelah itu saya bilang, saya nggak punya tempat lokasi tempat angker. Coba saya tanyakan teman saya di Bojong. Tempat kuburannya namanya saya kurang tahu, yang tahu teman saya. Sekitarnya Bojong, daerah masjid, lewat sedikit ada jembatan, lewat sedikit masuk belok kanan, itu kuburan angker. Itu saya berangkat dari rumah, saya jemput teman saya dulu yang mau ngajak nyari wangsit angkat togel itu di daerah Mododo yang namanya Mas Bari. Nah, setelah itu saya datang ke sana jemput ke Mentono, setelah itu ke teman saya Bojong yang tahu tempat lokasinya. Saya bawa perlengkapan untuk acara ritual nyari wangsit angkat togel di lokasi Bojong. Sampai sana di rumah teman jam 11 malam. Setelah saya dari sana, saya rencana masuk ke tempat angker itu di sebuah kuburan daerah Bojong itu jam 12 malam. Sebelum sampai ke lokasi tersebut, saya sudah dikasih tanda-tanda ada sebuah makhluk-makhluk yang mau ibaratnya menyambut saya dan teman-teman di lokasi kuburan tersebut untuk mencari wangsit angkat togel tersebut. Pertama, tanda-tandanya itu menyambutnya itu awalnya dari angin gede. Nah, setelah itu saya sama teman-teman itu sudah sampai kuburan, saya disambut lagi sebuah namanya jin atau setan kuntilanak merah. Sayang saya nggak terlalu jelas,
saya bawanya pakai senter kecil. Itu wujudnya asli kuntilanak merah apa enggak saya kurang jelas banget. Setelah itu udah masuk ke lokasi kuburan, tidak langsung acara ritual. Kita jalan-jalan dulu, nyalain dupa, dupanya tak bacain mantra dulu. Setelah itu baca mantra, saya ngitarik masuk kuburan 1 kali untuk mencari lokasi untuk acara ritual wangsit angkat togel tersebut. Nah, udah saya muteri 1 kali masuk kuburan, nyari tempat pas cocok untuk acara tersebut, baru saya ritual. Lokasinya sebelah samping kuburan dekat yang tempat kali. Nah, itu saya duduk tempat tersebut, saya nyiapin, keluarin perlengkapan. Perlengkapannya dupa 3 batang. Karena kenapa saya pakai 3 batang dupa, masalahnya yang saya masuk itu tersebut 3 orang. Nah, setelah itu saya bawa selain dupa ada minyak kembang 7 rupa buatan saya sendiri, terus sama kembang 7 rupa. Kembang 7 rupa itu isinya mawar merah, mawar putih yang masih kuncup nggak layu, terus cendana, terus cempaka putih sama cempaka kuning yang masih kuncup, terus kenanga warna hijau sama warna agak kekuningan tapi yang enggak layu. Saya udah siapin sama daun pisang muda, tak buka ritual, udah tanyain, tak baca mantra, saya bersila baca mantra, manggil. Masalah bacaan itu saya ya salah satunya ada bacaan syahadat, ada dandanannya. Saya bacanya itu, baca ritualnya itu dengan tutup mata. Setelah itu saya tutup mata, ada tanda angin gede banget. Nah, gede banget, saya buka mata, udah lumayan selesai yang termasuknya itu. Tiba-tiba sebelah kali ada kebun, itu pohon gede, ada seperti terbang. Saya lihat sekilas ada kuntilanak putih terbang. Setelah itu tanda-tanda angin gede ada, saya dapat ibaratnya wangsit. Tolong jangan dilanjutin dulu acara nyari wangsit ritual angkat togel tersebut. Masalahnya ada ibaratnya penghuni yang menguasai daerah di situ tingkatannya lebih tinggi daripada saya. Itu namanya Kisantang. Kisantang itu jin atau setan, itu kakinya yang tinggi, badannya tinggi, ya serba tinggi semua. Takutnya dia ibaratnya melawan saya juga nggak kuat sama teman-temannya. Takutnya teman-teman terluka, aku nggak bisa nolongi teman-teman. Akhirnya saya berhenti dulu acaranya. Akhirnya nggak sesuai ekspektasi, saya mundur keluar dari kuburan tersebut, Mas. Masa kok mencari angka togel dengan amalan pakai syahadat ya? Ya, itu kunci untuk manggil. Untuk manggil setan. Iya. Emang nggak ada amalan lain itu selain syahadat? Ada lain juga. Syahadat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, istighfar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terus tutup Al-Fatihah, uluk salam, terus baca ya batin ya wali, ya batin ya wali, ya batin ya wali, buka gerbang goibnya. Nah, alam goibnya. Berarti itu amalan untuk memanggil mereka ya? Masa mau ya
Kan, Nah, berarti otomatis mata sudah masuk dalam alam baik kan? bukan bisa masuk ke alam goib, kita masih tetap di alam nyata, tapi kita buka alam goibnya mereka yang datang ke alam kita. Mas waktu itu berapa lama mas? Ya itu sekitarnya 1,5 jam acara tersebut di dalam. Masalahnya kita kan mengitari dalam kuburan itu nggak langsung cepet, pelan-pelan nyari sambil nyari lokasi yang untuk cocok untuk ritual. Terus tadi ada wangsit dari suara bisikan. Nah, Itu bisikan dari mana mas? itu mungkin saya nganggapnya itu mungkin dari salah satu eyang saya. Oh masa berarti punya ayam yang selalu bisikin ya kan? Iya. Kalau boleh tahu masa sebelum punya kayak gituan, masa otomatis pernah melakukan ilmu spiritual kan? Dulunya sebelum ikut spiritual itu atau dalam padepokan itu saya juga udah punya kelebihan dari kecil. Oh kelebihan dari kecil. Seperti bisa disebut juga setengah indigo. Masnya Iya. dari kecil gimana ceritanya mas? Apa ceritanya mas? Kalau dari kecil itu ya kadang sering dilihatin makhluk-makhluk gaib. Nah, banyak kisah-kisah ya, masalah pengalaman dari kecil itu banyak, tapi tanggapnya nggak terlalu serem. Terus eyang ya, itu eyangnya dari mana? Dari mana mas? Kalau boleh tahu nih? Saya sebelum tahu dari saya mendapat ada darah terah apa keturunan itu, saya mencari dulu silsilah saya dalam keluarga, mungkin ada salah satu terah Majapahit Brawijaya 5. Majapahit 5. Bismillah kan mas? Beda. Beda ya? Masnya punya keturunan dari silsilah kerajaan Majapahit. Brawijaya 5. Terus lanjut ke Togel nih ya. Nah. Terus selanjutnya gimana mas? Terus itu saya kan masuk itu kan saya mundur dulu. Sayangnya saya pakainya Togel itu langsung mau acaranya tatap muka komunikasi. Ternyata saya dapat wangsit dapat kabar itu suruh mundur dulu, aman apa enggak, saya keluar dulu dari lokasi tersebut. Masalahnya takutnya saya nggak kuat dalam acara itu, keluar kurang lebih setengah jam menjauh dulu lokasi. Setelah itu saya masuk lagi, daripada dilanjutin takutnya yang berbahaya banget kan teman-teman yang 2 orang itu. Akhirnya saya tak tutup dulu alam gaibnya. Nah, pintu lokasi tersebut kan alam gaibnya mereka kan takutnya kena efeknya orang-orang kampung tersebut. Nah, lebih baik ya nyari aman dulu, tak tutup dulu. Setelah itu saya nggak jadi nyari wangsit. Ya, akhirnya saya keluar lagi makan gitu. Tapi angka Togel nggak dapat ya ini mas? Iya, biasanya dapat. Pak. Masalahnya saya nggak pakai cadangan rencana, pakai kelintingan. Nah, biasanya kan saya ngadain acara itu kan ada 2 trik. Biasanya pakainya komunikasi atau pakai kelintingan kertas dikasih angka-angka itu. Berarti bisikin suruh mundur ya? Takut ilmunya nggak sepadan. Takutnya gitu. Masa pernah taruh nggak mas sebangsa jin atau setan gitu? Ya bukannya tarung, itu kan untuk mastiin. Biasanya kalau nyari wangsit Togel di tempat-tempat angker itu biasanya seringnya kan banyak permintaan tumbal mas. Seringnya pernah. Karena itu pernah sukses 1. Bisa ibarat tawar menawar pengganti dari minta tumbal. Ceritanya gimana tuh mas? Itu dulu itu sebelum yang di Bojong, kejadian yang saya ngelakuin itu
di daerah Jalan Kartini, ibarat rumah dinas Kadipaten Jalan Kartini, berarti sebelumnya alun-alun. Yang tempatnya berarti deket tempat tenis. Itu kan rumah kosong, udah lama nggak dipakai. Saya nyoba sana, ya seperti yang tadi saya cerita, bawahnya ya macam-macam alat-alat peraga ya, perantara ya, seperti bunga, kembang. Itu saya ritual baca seperti itu, buka dulu, baca rapalan, komunikasi, dia datang, komunikasi, ngobrol, berapa angkanya ini, tanya jawab, tawar menawar. Dia alhamdulillah ngasih angka, tapi dapat tawar menawar pakai buah apel merah. Mintanya 3 orang, berarti 3 buah. Tapi saya bawa itu sebelum, ibaratnya belum dikasih. Saya bawa itu kan tawar menawar kan belum bawa. Saya tawar menawar nanti kalau udah benar-benar goal 4 angka plus, saya nanti tak ganti yang perjanjian tawar menawar. Setelah itu berapa hari udah dapat, berarti saya ngelakuin itu jam 6 maghrib, adzan maghrib, saya melaksanakan acara itu di Jalan Kartini. Itu maghrib selesai jam sekitar 1 jaman lah, sampai isya sama orang 3 teman belakang. Nah, itu ya ketemunya orang pertama nenek-nenek, terus berubah jadi cewek cantik di daerah Jalan Kartini. Jalan Kartini yang mau ke taman itu kan? Yang masuk ke kanan. Yang rumah dinas. Ya benar. Yang dekat tempat minton. Tenis tuh. Tenis. Itu kan ada rumah dinas, ada 3 kosong ya tuh. 3. Yang samping 3, yang dekat gang masuk ada 2. Masa di mana tuh? Yang dekat lapangan tenis. Dekat lapangan tenis. Sama lapangan bola kecil. Ada pohon gede. Ada pohon rambutan itu mungkin ya? Bukan, rambut beringin. Oh iya. Masa bertiga tuh masuk? Masuk di dalam rumah. Itu ada sosok anak-anak berapa kita sampai? Saya pernah ke situ mas, ya apa namanya? Kuntilanak kok. Pernah punya tuh mas. Masa lihat situ mas? Mungkin itu. Tapi dia berubahnya nenek-nenek dulu. Setelah itu jadi cewek cantik. Ngasih angka mas? Angka. Dibeli dapat mas? Dapat. Aslinya dapat, tapi teman-teman nggak tahu beli apa enggak. Tapi saya tanyain, nggak beli, pada nggak beli. Itu makan tunggal? Aslinya makan tunggal, tetapi saya tawar menawar, alhamdulillah enggak. Itu pakai ganti apa mas? Buah apel merah. Ibaratnya yang masuk berapa orang, buah apelnya berapa orang, berarti hitungannya. Misalnya masuk 3 orang, berarti gantinya 3 buah apel. Tapi saya datang itu belum bawa buah apel. Saya janjiinnya ini benar-benar cool. Besok kalau ada saya datang lagi, minta lagi, tak bawain. Terus cara ngasih angkanya lewat bisik atau tulisan mas? Dari bisikan. Komunikasi tatap muka, tapi saya dalam tutup mata, bersila. Tapi ada 2 orang yang namping itu. Belakang temen. Teman-teman takut gak mas? Ya pertama aslinya takut. Dia cuma ngandelin saya. Kalau yang depannya berani, belakang berani. Saya udah tak kasih kode, jangan lari. Ketemu apapun, kalau secara nyata ketemu apapun jangan lari. Cuma bangunin aku aja. Tapi nggak nyerang ya mas? Alhamdulillah enggak. Selain nenek itu ada lagi mas di situ mas? Aslinya banyak yang datang, tapi sebelum masuk itu aslinya udah dikasih petunjuk pocong merah. Di situ ya? Di pas depan, ibaratnya dalam rumah yang lokasi aku masuk itu ada pocong merah. Kalau mas lihat ya pas di belakang rumah kan sudah ada
buat mandi itu ya. Buat mandi ke toilet ya, sekolah itu kan sudah ada sosok yang matanya merah itu, mungkin sosok kuntilanak kan mas? Yang mata merah itu mungkin tebaanku itu pocong merah mungkin. Yang di situ. Wah, aku pernah masuk itu mas, berarti ekspor itu jalan-jalan, usulan, penasaran kayak apa, ternyata bener itu mereka ada mas. Iya. Masa kan berarti setengah begini ya. Iya. Berarti masa tahu tuh tentang di mana tempat jadi kecelakaan, masa kan nggak lihat tapi ada sesuatu yang bisa dilihat mas itu. Ya dulu dari kecilnya mau ada kejadian apa, kecelakaan apa saya pernah kejadian depan mata. Pernah. Nah, itu dari pengalaman kecil, tapi saya anggapnya biasa aja. Masalahnya kalau aku ceritain ke orang lain kejadian itu, dikirain saya terlalu halu, menghayal. Nah, daripada saya dianggap orang halu atau orang stres atau ibaratnya melawan takdir Gusti Allah, lebih baik saya diem jadi orang. Yang ngerasain saya sendiri, tapi kejadian itu nggak langsung besoknya kejadian, kadangnya seminggu, 3 hari, kadang 2 hari, atau 1 hari, atau sebulan, apa berapa minggu, apa setahun, itu nggak mesti langsung kejadian. Masa kan berarti kena kelebihan ya, kena kelebihan, pernah mas melawan seperti santet atau dari orang guna-guna, dari temennya sendiri, pernah mas? Kalau masalah lawan santet saya belum pernah. Nah, tapi saya pernah pengalaman dari ikut sebuah padepokan untuk acara pencalonan camat atau lurah di daerah Batang. Nah, itu pencalonan camat atau lurah daerah Batang itu ya dalam acara ritual itu ada serangan-serangan suara. Ada seperti suara petasan. Nah, itu pengalaman saya 1 kali itu. Daerah Batang ya? Itu berarti ritual itu mas? Ya, ritual. Ritual seperti apa mas? Ya, ada bacaannya, kunci dasnya yang tadi awal. Nah, yang tadi aku sebutin tadi, terus ada tambahan lagi. Kalau boleh tahu itu amanah dari mana mas? Itu saya pernah ikut padepokan daerah Wiradesa. Kenapa masa gunaan untuk angkat togel tuh? Saya penasaran. Mau ngetes, ibaratnya ngetes pribadi, bisa apa enggak. Masalahnya kan dengan orang-orang nyari wangsit, banyak yang nyari wangsit dari tempat-tempat angker, wangsit togel dari tempat-tempat angker tersebut. Jadinya saya penasaran gimana rasanya, ibaratnya nyari wangsit angka dari nomor nyari nomor togel dari wangsit tempat kuburan lah, tempat-tempat angker, gimana rasanya. Berarti masa kan bisa buka gerbang gaib nih ya. Berarti pernah mas ngelakuin menanyakan benda gaib itu pernah? Gimana tuh mas? Kalau itu pernah diajak teman-teman aja untuk dagingin aja, dagang biar dia nggak keserang. Ya di daerah sini Pekalongan, tetapi saya nggak tahu tempatnya. Karena kan saya cuma untuk mendampingi aja. Dan masalah penarian itu saya jarang ngawin penarian. Masalah dapat pusaka dapat benda-benda goib itu saya nggak narik. Kebanyakannya saya dapat sendiri dari kadang jalan-jalan lewati tempat angker dapat batu akik. Dapat. Masih ada mas barangnya mas? Sebagian sudah tak buangin, sebagian ada yang diminta temen. Berarti masa punya koleksi batu-batu akik gitu? Dulunya banyak. Akuman-akuman. Di rumah berapa banyak mas? 1 plastik gede atau 1 ibaratnya perkat yang gede. Itu masing-masing dapat dari alam gaib atau punya doi itu? Itu nggak beli, dapat sendiri. Nggak dapat datangnya nggak banyak langsung grup, banyak, kadang 1, kadang 2, kadang bar habis sholat sikiran tiba-tiba ada batu atau keris itu. Dari tetangga, warga pada tahu mas kalau mas itu gini-gini gitu?
Kalau tetangga kebanyakan belum tahu, cuma orang tua. Orang tua. Nah, orang tua saya itu ya paling utama mungkin nenek, nenek ya, yang agak terlalu paham. Masalahnya saya agak dengar sedikit itu nenek ada dari kisahnya itu kan dari terah kerajaan Mataram, keratonan dalam orang dalam keratonan, nggak tahu Jogja apa Solo, saya kurang tahu. Itu pernah tanya apa orang tua, ternyata ada jalur terah keratonan. Boleh dipublikasi nggak Mas benda-benda yang Mas punya di rumah itu? Kalau sekarang ini benda-bendanya udah nggak ada, adanya pribadi punya warisan orang tua. Nggak bisa dipublikasi Mas? Kalau publikasi ada, saya bawa, tapi saya nggak, ibaratnya itu warisan. Boleh dilihat Mas? Boleh. Banyak teman-teman yang ada sesuatu dari Mas Denny membawa benda Mas ya? Ada. Monggo Mas. Monggo. Amin. Ini bisa dibilang bukan batu, itu terbuatnya dari bahan kayu, seperti kayu yang dari wilayah mana ya, Kalimantan apa. Kok baunya melatih itu Mas ya? Itu minyak 7 rupa. Bau minyak itu juga sendiri. Iya, ini ada minyaknya juga, bawa sendiri. Itu saya buatnya minyak itu 7 rupa itu bukan asal buat, itu dari Wangsit juga, dari salah satu eyang. Minyak kembang 7 rupa. Bahannya bunga-bunga asli 7 rupa plus misik hitam plus jafaron merah. Terus dibuat, itu dipendam ke tanah di tempat-tempat ibaratnya kebun yang jarang diambak orang. Dipakai aja nggak apa-apa sedikit kalau penasaran. Jadi kuntilanak saya senang banget Mas ya. Ya bisa juga. Lihat bagi kuntilanak lo jengot itu suka banget nih baunya nih. Awalnya baunya menyengat, kalau keringnya enak. Iya. Nah, Boleh pegang Mas? boleh. Sebentar. Ini teman-teman ya. Ini batu apa Mas? Itu aslinya bahannya dari kayu, dimasukin ke air bisa tenggelam. Ini datang sini atau bukan Mas? Itu kasih ayah, Podcast almarhum Mas, ayah, Mas. almarhum, udah almarhum. Berarti orang tua juga mempunyai suka-suka kayak gitu berarti Mas ya? Iya, Mistis dong. iya. Bisa dicoba air biasa, gelas, taruh dalam gelas, coba dimasukin bisa tenggelam. Itu aslinya bahannya kayu. Fosil. Nah, seperti kayu apa ya namanya yang wangi itu apa? Bukan cendana, yang satunya cendana apa? Bukan gaharu. Apa ya? Bukan, apa ya, lupa aku. Aduh, lali aku. Ini gunanya untuk apa Mas? Bukan, itu kegunaannya katanya itu satu untuk penyembuhan kalau ada gigit ular. Nah, ada penyembuhan intinya penyembuhan. Itu kan kalau pernah saya nggak sengaja bawa, kalau naik kapal bawa itu katanya kitanya bisa tenggelam.
Nah, pernah kan suatu saat pernah kejadian ya, saya bawa lapangan kan kirain becek nggak terlalu dalam, saya pas bawa nggak sengaja bawa itu, saya masuk terlalu bisa apa rasanya seperti dalam banget. Kalau boleh tahu ini yang di dalam sini wujudnya kayak apa, Mas? Pertama saya pernah ngecek 3 kodamnya, 3 yang paling intinya itu bisa berwujud-wujud berubah-ubah, yang intinya itu tengkorak, aslinya tengkorak, yang yang paling utama itu ya khasiatnya penyembuhan, intinya pengasihan juga katanya itu. Yang aku ibaratnya sebelum saya ngecek tanya khasiat apa, itu saya pernah ditanya, aku nanyain ke temen, bilangnya itu hasilnya itu khodamnya seperti itu, wujudnya seperti itu. Pernah dipinjam temen, orangnya sakit Ini bawa itu, masalah itu agak ibarat galak ini ya. khodamnya katanya. Terus apalagi itu, Mas? Ini ya koleksi biasa, batu biasa, ibaratnya ati ayam. Nggak apa-apa ya, Mas? Nggak apa-apa, apa. Tapi masa mempunyai kayak gini tapi nggak pernah nyakitin orang ya, Mas? Pernah nolongi tapi jarang. Tapi Nggak terlalu, enggak. Syarat enggak. Amit. Jadi Mas Dewi ini nggak pernah nyakitin orang walaupun punya kayak gini ya. Jadi teman-teman yang nonton boleh memiliki kayak gini tapi jangan untuk negatif ya, untuk nyata jangan ya, Mas. Iya. Kalau ini namanya apa sih, Mas? Nama Itu ati ayam. hati ayam. Ini dapat dari alam. Iya. Ini ceritanya dapatnya dari mana nih, Mas? Itu ya jalan-jalan tempat angker di daerah Tegal. Ini antara ini kok beda, maksudnya agak hangat tapi ini kok dingin ya? Iya. Ini yang hati-hatiannya agak hangat dikit tapi kalau yang ini dinginnya, Mas. Iya. Berarti auranya ini yang nggak baik yang mana nih, Mas? Kalau ini, kalau mungkin ini kurang Cina, ini udah Cina. Kalau ini gunanya itu apa nih, Mas? ATM, Mas? Itu pengasihan Pengasihan juga. katanya. Untuk dagang itu? Iya, itu bisa ya dianggapnya seperti kelewat juga bisa. Tapi ya bukan disebut terlalu ke kelewat. Pengasihan buat dagangnya bisa. Ini sebenarnya, Mas. Amit. Ini kepala gak pusing. Iya. Masalah mungkin pusing bukan karena ini, karena bau minyaknya. Oh, baunya. Masalah nggak biasa, aroma. Walaupun setengah indigo ya, mempunyai pengalaman mistis, mempunyai agama seperti apek dan benda-benda gaib itu, tapi Mas ini luar biasa, nggak pernah ngangkat atau menyakiti orang lainnya, Mas. Iya. Selalu positif, tapi pernah juga nyembuhin orang, Mas. Iya benar. Nah, tapi masih sekarang masih mencari tokel lah, Mas. Kalau sekarang jarang, Ya. nggak ada yang ibaratnya temen-temen yang minta bantuan, nyoba-nyoba nyari wangsit. Kalau ada ya saya berusaha bantu sebaik mungkin. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya saya minta maaf. Oh iya, iya. Sebenarnya makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Semoga Masnya selalu sehat dan maaf ya. Iya, amin. Semoga ya, Mas. Iya, Kedepannya untuk keluarga jenengan ya. amin, amin. Dinyati dari rumah bersilaturahmi ya, Mas. Iya, siap. Oke, inilah cerita dari Mas Denny dan semoga bisa diambil hikmahnya untuk pelajaran kita semua yang namanya makhluk gaib, benda-benda gaib itu semuanya itu ada. Itu juga kalau makhluk gaib kan ciptaan Allah SWT ya, Mas. Iya. Benda gaib itu kan dari tanah Jawa yang dulu ya, Mas. Iya. Tapi yang penting teman-teman yang punya kelebihan atau spiritual itu jangan sampai merusak alam ya. Jadi namanya batu akik di alam itu jangan diusik atau diambil, jangan. Itu sudah warisan leluhur dari tanah Jawa untuk paku bumi ya, Mas ya. Iya. Mungkin ada sedikit pesan, Mas. Pesan saya, kalau kita punya kelebihan jangan disalahgunakan. Lebih baik kita bantu orang lain. Oh ya. Sebaik mungkin berusahalah gitu. Oh, ya. Pak, saya sebelumnya, Mas,
dan hadir di Lintang Misteri. Hmm. Semoga penuh manfaat, berkah dan berkah ya Mas. Amin, amin. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sholat dan istighfar, sholat waktu jangan kita tinggalkan. Semoga teman-teman selalu sehat dan berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri, antara ada dan tiada mereka ada. Terima kasih. Terima kasih.